Teman-teman, aku ada cerita nih buat kalian. Tapi nanti ya, tunggu Bocil pulang ya. Aku sekarang lagi nungguin Bocil nih. Bentar lagi dia nyampe. Nanti biar enak, biar nggak kepotong-potong, aku ceritain nanti. Oke? Ditunggu ya. Nah, jadi teman-teman, ini kejadian tahun 2014. Waktu itu aku diundang liburan ke tempat temanku. Aku hanya kenal temanku saat itu. Aku nggak kenal suaminya, namanya siapapun aku nggak tahu. Apalagi keluarga suaminya kan, aku semakin nggak tahu. Nah, setelah sekitar lebih kurang 8 jam perjalanan dari Jakarta, penerbangan ya, aku sampai di tempat temanku itu tengah malam. Nah, dia jemput aku di bandara tengah malam. Aku akhirnya diantarlah ke tempat-tempat aku nginep, tempat yang akan aku tempat nginepnya. Itu ternyata rumah masa kecil suaminya. Aku sampai di rumah itu mungkin sekitar jam 1:15 atau setengah 2 malam gitu. Nah, aku di drop di situ. Rumah itu kan setengah kayu, setengah tembok ya. Nah, dia tuh punya teras. Terasnya tuh dari kayu. Waktu aku masuk ke pintu pagarnya, aku ngeliat ada 3 sosok di teras itu. Nah, aku kan kalau masalah kayak gini aku belajar berdasarkan pengalaman ya, otodidak. Aku nggak nanya-nanya orang, aku nggak ada guru, dan aku juga nggak mendalami hal ini. Aku ngeliat ada sosok kakek-kakek, nenek-nenek, sama anak kecil. Anak kecil itu mungkin tingginya sedengkul atau di bawah dengkul dikit gitu. Nah, waktu itu asumsi aku, pikiran aku gitu, ngomong bahwa anak kecil ini meninggal masih bayi atau dia baru lahir gitu. Udah tuh, karena aku berpikir aku orang baru kali ya, jadi mereka kayak menampakkan ini tempat gue loh kayak gitu. Jadinya aku sambil buka pintu tuh aku lihat mereka, aku bilang, aku minta izin ya, aku mau liburan. Aku bilang, aku nggak ada niat apa-apa, habis liburan aku pulang, aku ngomong gitu. Mereka cuma senyum aja. Ya udah, aku masuk ke rumah. Karena sudah 8 jam perjalanan, kan aku capek banget ya, duduk di pesawat 8 jam. Akhirnya aku tiduran sekitar jam 3:15 atau setengah 4 gitu. Pintu kamarku tuh ngebuka. Aku juga nggak, aku lupa ya. Aku juga nggak tahu aku ini mimpi atau beneran aku bangun, aku nggak tahu. Nah, pintu kamar kebuka, masuk cahaya warna putih susu masuk ke dalam kamar. Tapi ada sparkling emas gitu. Jadi cahayanya bagus. Nah, aku tuh bangun keluar kamar. Tapi aku berdiri di pintu kamar aja. Nah, dari pintu kamar itu langsung ngadep ke meja makan. Meja makannya gede gitu ya. Nah, di belakang meja makan tuh dapurnya ngebuka, nggak ada pintunya. Nah, aku berdiri tuh di pintu. Aku ngikutin dari mana sih cahaya yang ada sparkling emas ini gitu. Ternyata lurusan aku tuh si anak kecil yang aku udah di teras. Dia pakai celana warna kaki, kemeja putih gading, terus dia pakai rompi rajut. Bentuknya tuh wajik, ada warna krem, abu-abu muda, warna kaki gitu, jadi kotak-kotak wajik gitu. Terus dia pakai topi abu-abu, ada ini huruf G di topinya. Nah, anak inilah yang mengeluarkan cahaya itu, cahaya putih susu, ada sparkling emas. Dia itu kayak di dalam balon cahaya itu gitu. Nah, anak ini berdiri menghadap ke meja makan. Di meja makan ini aku lihat ada 2 ABG, satu cowok, mungkin umurnya sekitar 15-16 gitu. Dia pakai topi baseball warna merah ditebalikin, terus dia sambil bawa tongkat baseball. Si anak cowok ini bolak-balik sambil ngoceh, tapi aku nggak tahu ngoceh apa. Nah, di meja makan itu duduk ABG cewek, lebih muda lah dari dia, mungkin 2 atau 3 tahun gitu. Kayak ngedengerin cerita si ABG cowok ini. Nah, si anak kecil ini kayak merasa diajak ngomong juga gitu. Itu dia excited dengerin ini cerita. Tapi aku tahu dia ini sebenarnya kayak nggak denger dia ngomong apa atau gimana gitu loh. Nah, di belakang anak cewek ini aku lihat ada nenek-nenek duduk di sofa warna pink. Sofa itu ada corak kayak entah bunga-bunga, entah kayak telur-telur warna-warni gitu, tapi sofanya tuh ada corak-coraknya gitu. Nenek ini lagi ngerajut. Zaman dulu itu loh yang pakai HP itulah, bikin sweater apa tuh. Dia ngerajut. Pertama kan dia nunduk ya sama ngerajut gitu. Pas mungkin dia ngeh aku ngeliatin dia,
Dia ngangkat kepalanya gini, ini kelopak matanya putih semua warnanya. Tapi aku nggak takut. Anehnya aku nggak takut. Udah tuh dia senyum ke aku kan, entah gimana. Terus aku berbalik, muter masuk kamar lagi. Aku tidur dan pintu kamar itu nutup sendiri. Aku ngeliat kok dia nutup. Udah tidur aku. Pagi-pagi karena aku kecapean, aku bangun agak siang. Temenku datang bawa sarapan. Sambil bawa sarapan dia nanya, "Hai Mbak, gimana hari pertama di sini?" Kata dia gitu. Aku bukannya jawab pertanyaan dia, aku dengan excited langsung nanya gini, suami kamu punya saudara yang meninggal aku masih bayi ya? Aku ngomong gitu. Itu dia bawa sarapan sampai gemetaran, ditaruh di meja ya sampai tempat tidur. Dia langsung diem, nenangin diri, dia tarik nafas, terus dia ngomong, "Oh iya Mbak, kan aku bilang saudaramu itu punya yang meninggal masih bayi, tapi saudara cowok meninggal masih bayi kan?" Dia bilang, "Tapi saudara suamiku itu cewek Mbak yang meninggal bayi," kata dia gitu. Aku bilang, "Hah? Salah dong gue." Terus aku mikir, ngapain itu masih peluk aku pikir gitu kan, mungkin tetangganya gitu. Tapi aku mikir lagi, kalau tetangganya ini kan daerah yang terkenal skeptis ya untuk hal begituan, yang percaya begituan kan orang kita doang. Ngapain ngasih clue ke aku ya? Aku kan nggak mungkin ngobrol sama tetangganya. Lah dia aja nggak kenal tetangganya. Gitu loh istilahnya. Akhirnya, aku pikir, mungkin lewat doang ya. Sudahlah, nggak aku pikirin juga ya. Udah. Sekitar 3 hari kemudian kita liburan tuh ke sebuah pulau lah di sana. Liburan. Pas anak-anaknya sama suaminya temanku lagi main kriket, aku sama temanku duduk ngobrol-ngobrol di villa yang kita sewa di situ. Temanku kan punya baby waktu itu. Terus temanku nanya, "Mbak, gimana sih cerita yang lu itu?" gitu. Akhirnya aku ceritain detail. Temanku senyum aja dia. "Sebentar ya, gue panggil suami gue, lu harus cerita sama suami gue," katanya. Aku sih waktu itu sempat ragu ya, karena aku takut suaminya skeptis. Tapi ya sudahlah, aku pikir disuruh ceritanya aku cerita aja. Gak lama naik tuh suaminya. "Ceritain Mbak," katanya. Aku ceritain. Suaminya ngomong gini, "Sebenarnya yang kamu omongin ini share," katanya, "ini udah lama menjadi duri dalam pernikahan orang tua saya," kata dia. Oh, aku kaget dong. Jadi orang tuanya beberapa kali yang berpisah gara-gara ini. Jadi memang betul, ternyata dia tuh punya saudara yang meninggal waktu baru dilahirkan. Tapi karena saat itu kejadiannya udah lama banget, dan saat itu tuh ibunya tuh habis melahirkan saudaranya itu loh, kalau di Indonesia yang darah putihnya kotak. Jadi kan si ibunya koma kan. Jadi bapaknya tuh panik, cuma ngurusin ibunya. Jadi tidak terurus lah si anak ini. Jadi nggak ada foto, nggak ada apapun itu sampai akhirnya dimakamkan oleh pihak rumah sakit gitu. Jadi si ibunya itu berpikir si saudaranya ini kayak lost soul gitu loh, nggak tahu rumah di mana, orang tuanya siapa, keluarganya siapa gitu. Nah itu selalu jadi duri dalam pernikahan mereka, dan beberapa kali tuh hampir divorce gitu. Loh, aku kan bingung ya. Akhirnya aku bilang ke dia, "Aku minta maaf ya kalau ini." Terus dia bilang, "Tapi kamu harus ngomong sama ibu saya." Kata, mati gue. Aku takut salah teman-teman. Akhirnya sesuai permintaan dia, sekitar 2 hari kemudian tuh aku diajak ibunya minta aku datang. Aku sebenarnya takut salah sih, maksudnya takut salah kata-kata kan. Tapi aku pikir mending aku ceritanya sih jujur-jujurnya kan yang aku alami. Akhirnya aku datang, aku cerita. Waktu itu ketemuannya di rumah saudara perempuannya. Nah di situ aku baru tahu, ternyata dia punya saudara perempuan. Berarti ABG perempuan itulah yang di dalam kita sebut aja mimpi ya, dalam mimpi aku itulah saudara perempuannya. Udah tuh 2 hari kemudian ibunya ngundang aku ke rumah dia yang sekarang. Pas aku ke sana, ibunya sama bapaknya tuh auranya beda deh, happy gitu loh. Akhirnya mereka ngajak aku tuh, jadi mereka di rumah itu punya satu ruangan khusus untuk memorable lah. Jadi semua foto atau benda kenangan dari keluarganya yang udah meninggal dia taruh di ruangan itu gitu. Pertama aku masuk ke situ langsung lemas kaki. Kenapa? Karena ada baju anak kecil yang aku lihat di dalam mimpi aku malam itu ada di situ.
dan inisialnya kan G, nama baby itu Gavin. Itu aja udah bikin tulang dengkul aku lemes. Terus ada tempat tidur bayi dia, gitu-gitu loh temen-temen. Nah aku udah lemes banget itu kan, sambil aku tuh nggak pikir sebenarnya aku tuh habis mengalami apa gitu ya, aku nggak ngerti. Nah nggak lama maminya tuh ngasih aku beberapa foto. Ada foto nenek dua, kakek dua, itulah orang tua dia dan mertuanya kan. Nah pas dikasih foto yang dia bilang yang mana kakek yang kamu lihat, aku tunjuk ini, ternyata itu mertuanya dan itu pemalu kata dia. Memang pemalu, memang kakek itu nggak nongol dalam malam itu, dia hanya ada di teras. Terus dia nanya lagi, kalau nenek-neneknya yang mana? Ini aku bilang. Nah nenek-nenek dalam foto itu normal ya, matanya biasa. Oh itu mertua saya juga kata dia. Terus aku nanya, tapi emang waktu aku lihat dalam mimpi aku itu kok matanya putih semua ya, aku bilang. Jadi selaputnya tuh nggak ada biji mata hitamnya tuh nggak kelihatan, putih semua. Aku nanya kok bisa gitu. Ternyata teman-teman, dia meninggal dalam kondisi katarak. Jadi katanya katarak zaman dulu itu nggak ada obatnya, jadi semua yang katarak tuh meninggal ini putih semua kata dia. Aku mikir, oh pantas aku nggak takut, karena putihnya itu karena penyakit dia, bukan karena dia memang menyeramkan gitu kan. Udah tuh, terus aku bilang lagi, Mam, aku lihat malam itu si nenek itu ngerajut di atas sofa, single sofa warna pink. Aku bilang ada corak-coraknya. Dia senyum. Aku dibawa ke kamarnya, aku ditunjukin sofa itu, lemes banget dengkul aku teman-teman. Itulah sofa yang ada dalam mimpiku malam itu. Gitu. Itu aku sampai bisa kayak gitu. Udah tuh kan, akhirnya kita ngumpul lagi di ruang tamu, ruang keluarga. Aku bilang, aku kan entah gimana mulutku ngoceh. Aku ingat kan itu jadi duri dalam pernikahan mereka ya. Aku nanya ke ibunya, sebenarnya sih masalahnya gimana sih, maksudnya sampai jadi duri. Ternyata ibunya tuh merasa anaknya itu, ya benar kata teman, anaknya jadi loso gitu, nggak tahu orang tuanya siapa, nggak tahu keluarganya siapa gitu. Akhirnya aku bilang, dengan dia datang ke aku ngasih clue kayak gini, itu artinya dia tahu orang tuanya siapa, saudaranya siapa, rumahnya di mana, ya kan? Aku bilang, kalau dia nggak tahu nggak mungkin dia datang ke situ. Aku nggak kenal kalian, nggak tahu sejarah hidup kalian, tapi dia datang ngasih clue, aku bilang. Terus ibunya langsung meluk aku, ayahnya meluk aku. Ya aku seneng sih teman-teman, maksudnya aku mengalami itu tapi bermanfaat untuk orang lain gitu. Aku seneng. Aku nggak masalah, malah sejak itu setiap aku ke tempat yang baru, aku nginep, ya mulai deh. Aku pasti malamnya itu kayak mendapatkan entah sejarah keluarganya, atau sejarah rumah itu, atau apapun itu gitu. Sejak itu, aku bukan anak indigo ya, aku indihome. Gitu. Jadi aku kadang kan akhirnya aku tuh meninggalkan keluarga itu. Sekarang tuh kita jadi kayak ada bonding gitu loh. Aku tuh jadi kayak anaknya mereka juga gitu. Jadi kadang-kadang aku disuruh liburan ke sana, tapi aku pengennya liburan ke sana bawa anak-anak. Nah kebetulan anak-anakku ada yang dokumennya belum lengkap, jadi aku belum bisa bawa mereka ke sana. Nanti deh tunggu mereka lengkap, aku pasti ke sana lagi. Tunggu mereka yang udah aku anggap seperti orang tua aku sendiri gitu. Nah aku pengen, kalaupun misalnya memang aku bisa begitu, aku pengen itu bermanfaat buat orang lain, bukan cuma sekedar apa lihat setan, aku males gitu. Nah teman-teman, sampai sekarang aku nggak mengerti apa yang terjadi di aku juga nggak berusaha. Aku pengen tahu, cuma aku nggak tahu cara mengetahui itu bagaimana gitu kan. Ya kita biarkan aja berjalan sesuai alamnya. Ya udah, aku akan cerita lagi hal-hal lainnya nanti di vlog selanjutnya ya. Kalian selalu jaga kesehatan, bahagia dimanapun kalian berada. Semoga urusan kita lancar dan rezeki selalu terbuka lebar untuk kita semua. Makasih ya udah nonton vlog aku. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum.